Maka hubungan 1,5 ini bagaimana? 1 bagaimana yang setengah? Ya tentu lebih dari ya. 1 lebih dari setengah. Kemudian kalau misalkan Q-nya yang terpakai 2, berarti 1 hubungannya dengan 2 apa? Lebih kecil gitu kan. Kalau Q-nya yang terpakai 1, ya hubungannya mereka sama dengan. Dari ketiga hubungan ini, nah tentu tidak konsisten. Yang 1 lebih, 1 kurang, bahkan satunya sama dengan. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya yang D. Nanti ya informasinya nggak cukup untuk menentukan hubungan antara P dan Q seperti itu. Jadi kemungkinan yang terjadi nanti kalau lebih semua berarti jawabannya nanti yang A ya. Kalau kurang semua berarti jawabannya yang B. Nah, kalau sama semua jawabannya yang C seperti itu. Nah, di sini nilai Q yang sama dengan X ini kan kita nggak tahu nilainya berapa, tapi udah dikasih tahu bahwa X-nya itu lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya ya bisa setengah, bisa sepertiga, bisa 1, bisa 2, 10, dan seterusnya. Nah, itu harus bisa menganalisis ya. Selanjutnya pembahasan untuk soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi 9 pangkat min X sama dengan 1/81. Ini namanya persamaan eksponen. Eksponen itu untuk menyamakannya ya harus disamakan dulu basisnya, baru nanti pangkatnya kita samakan ya. Prinsipnya adalah basis harus sama. Basis harus sama. Oke. Kita lihat di ruas kiri sama dengan ada 9 pangkat min X. Ini basisnya 9 ya. Kita tulis lagi aja 9 pangkat min X. Nah, di ruas kanan ada 1/81, ini belum ada basis. Nah, kita tahu sendiri kalau 81 itu 9 pangkat berapa? 9 pangkat 2. Ya, biar mirip. Ini kan 9 pangkat, ini juga 9 pangkat. Tapi dia masih di bawah. Maka kita pindah ke atas. Kalau pangkat pindah ke atas, pangkatnya jadi min. Ini yang kiri tetap kita tulis gitu aja, 9 pangkat min X. Nah, karena basisnya udah sama, kita coret aja basis yang bawah nih. Kita dapat min X sama dengan min 2. Nah, yang sebenarnya kita mau cari kan X-nya. Berarti X-nya berapa? Ya kita coret aja min-nya, kan sama-sama punya min nih. Gini. Berarti X-nya sama dengan 2 gitu. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu untuk pembahasan yang nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah soal aplikasi dari eksponen yang diterapkan di bidang ekonomi, yaitu khususnya mencari tabungan pada suatu bunga majemuk ya. Bunga majemuk itu bunga yang selalu tumbuh berdasarkan tabungan sebelum atau tabungan terakhir. Kalau bunga tunggal itu tumbuhnya konstan. Oke, untuk rumusnya dulu kita tulisin. Nah, ini rumusnya tinggal dihafalin aja nanti. Yaitu MN sama dengan MO dikali 1 plus P dipangkatkan N gitu ya. Ini simbol untuk tabungan. M itu money. MN berarti money tabungan ke N. Kalau penerapannya di tabungan berarti M itu tabungan. Kalau MO atau M0 berarti tabungan awal atau mula-mula. Tabungan awal. P itu adalah persen bunga. Dan untuk N itu sendiri adalah waktu gitu ya. Oke, sekarang kita coba baca soalnya untuk mendapatkan informasi model yang sesuai. Siti menabung 2 juta. Nah, ini udah jelas, berarti dia mula-mula nabungnya 2 juta. Nah, nanti ini sebagai MO-nya. MO-nya. Dengan bunga majemuk 8% per tahun. Nah, kalau persen-persen berarti P ya. Ini P-nya. Atau setara kalau 8% itu berarti 0,08. Karena nolnya kan ada 2 kalau persen. Uang Siti setelah 2 tahun. Nah, ini menunjuk kepada waktunya atau N-nya. Yang ditanya adalah MN-nya. Yaudah kita cari. Kita masukkan ke dalam rumus. MO-nya di situ 2 juta. Kita tulis 2 juta gitu ya. Dikali 1 ditambah P-nya itu 0,08. Dipangkatkan N-nya itu 2 gitu. Nah, untuk mengerjakan operasi berhitung, tentu yang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 juta masih tetap kita tulis. Yang di dalam kurung ini penjumlahan. Berarti 1,08 dipangkatkan 2. Nah, setelah ini mana dulu yang kita hitung? Apakah perkalian dulu atau pangkat dulu? Ya, tentu pangkat dulu ya. Karena kita sudah belajar pangkat, operasi yang lebih kuat itu adalah perpangkatan. Pangkat 2 itu artinya apa? Ya, kita hitung manual aja ya. 1,08 pangkat 2 berarti dikali dirinya sendiri. Gini, yuk kita kaliin. 8 kali 8 64, tulis 4, simpan 6.
0 kali 8, 0. Sama simpanannya 6, tulis 6. Habis ya simpanannya. 1 kali 8 jadi 8. Nah, 8 yang belakang udah dipakai, kita ganti. Ini udah dipakai nih. Sekarang kita kalinya ke 0 semua. Nah, ada 3 bilangan dikali ke 0 berarti ya 0, 0, 0 gitu. Nulisnya di bawahnya angka 6 ya, diingat-ingat. 0 udah kepake, sekarang kita pakai yang depan 1 ya. 8 dikali 1 ya 8. 0 kali 1 ya 0, 1 kali 1 1. Oke, kita tambahkan totalnya. Jadi berapa tuh? Nah, ini 4-nya turun, 4, kemudian 6, 8 tambah 8 itu 16, simpan 1, 1 di sini 1. Nah, karena ada tuh 2, 3, 4 angka di belakang koma, berarti kita buat komanya di belakang 4 angka. 1, 2, 3, 4, gini. 1,1664. Jadi 2 juta dikali dengan 1,1664. 2 juta kali 1 kan 2 juta, berarti nilainya 2 juta nih. 2 kali 1, 2. Terus 2 kali 1 lagi 2. 2 kali 6 12. 2 kali 6 lagi 12. 2 kali 4 8. Berarti 2.332.800. Ada nggak jawabannya? Ada nih yang C gitu. Itu untuk nomor 7 ya. Diingat-ingat untuk rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus P pangkat N. Itu dihafalin rumusnya. Kita ke soal nomor 8. Grafik fungsi eksponensial Y sama dengan 2 pangkat minus X memiliki sifat apa? Oke, kita tulis 2 pangkat minus X. Jadi ketika pangkat eksponen ini, variabel X-nya itu di depannya ada tanda negatif, ini artinya grafiknya itu menurun. Kalau nggak ada tanda negatifnya alias positif, berarti grafiknya meningkat gitu ya. Nah, dari sini kan tinggal kita cross check yang ada jawaban menurun, ya tinggal yang B sama yang D aja gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kata melalui titik ya, 0,1. Berarti kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 0, kan jadi 2 pangkat min. X-nya ini diganti 0, 0 gitu ya. 2 min 0 itu ya 0. 2 pangkat 0 berapa? Semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, ternyata setelah kita dapetin X-nya 0, kita dapat nilai Y-nya 1. Artinya dia melalui titik 0,1 gitu. Jawabannya berarti yang B seperti itu. Pertama, kita lihat tandanya untuk menentukan menurun atau menaik. Kemudian kita masukin X-nya 0 untuk mendapatkan nilai Y-nya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9, itu kita ralat soalnya. Adalah menyederhanakan bentuk akar dari 50 akar 50 ya. Kita coba hitung. Kita pakai cara yang biasa aja. 50 akar 50 ini belum sederhana. Yang belum sederhana itu yang mana? Ya, yang di dalam akar ini. Kalau yang di depan ini udah sederhana, maka bisa kita jawab 50 akar 50 yang di dalam akar kita uraikan menjadi perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya 50? 25 kali 2. Nah, ini juga nggak boleh asal milih. Yang kita pilih harus 25 kali 2, nggak boleh 5 kali 10. Kenapa? Karena nanti si 25 ini akan kita akarin sendiri dan 2-nya kita akarin sendiri. Dan akar dari 25 itu kan 5 ya. Akar dari 2 nggak bisa dicari. Nah, sehingga 50 kali 5 itu 250 akar 2 gitu. Nah, ini harus nggak boleh asal angkanya. Jadi harus angka yang ketika diakarin ada hasilnya. 25 kalau diakarin kan ada hasilnya 5 gitu. Misalkan 16 itu kalau diakarin hasilnya 4 gitu. Itu nomor 9. Diralat ya soalnya. Kita ke soal nomor 10. Pertanyaannya adalah nilai dari 2 akar 18 ditambah akar 8 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini adalah operasi bentuk penjumlahan dan pengurangan akar. Operasi akar dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dikerjakan ketika dalemannya udah sama. Di sini dalemannya beda-beda nih, ada 18, ada 8, ada 2. Maka mesti kita samakan. Nah, cara menyamakannya kalau udah ada angka yang kecil seperti ini angka 2, berarti ini udah jadi kunci ya. Kuncinya adalah angka 2 itu sendiri. Sehingga kita bisa buat desain ulangnya seperti ini. 2 akar ditambah akar dikurangi 3 akar 2. Jadi yang di dalam ini pasti akan ada 2 di belakang seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung 18 itu 2 kali berapa? 2 kali 9. 8 itu 2 kali berapa? 2 kali 4 seperti itu ya. Oke, kemudian kita hitung nilainya. 2 akar 9 itu adalah 3,
akar 2 gitu. Akar 2 yang ini kan